Sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh para habaib dan para asatidz, bil khusus akhina Sayyid Abdullah bin Idris Muftaf wa akhina Sayyid Hamid bin Sulaiman al-Idris wa Sayyid Faqih bin Yunus al-Habsyi wa akhina Sayyid Abdullah bin Idris al-Muftaf dan seluruh habaib yang lain yang insyaallah meskipun tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangkan rasa ta'zim dan penghormatan kepada mereka. Para asatidz wabil khusus kepada akhina Ustaz Taufikur Rahman dan seluruh asatidz di dua agama yang lain. Ata'anallahu bituli hayatihim syarifah. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan berkahkan di dalam keistiqomahan mereka, sehingga senantiasa Allah memunculkan rahmat, nafahat karena hadirnya mereka di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Istimewanya kepada Shahidul Hajat yang punya hajat malam hari ini, yaitu Haji Muhammad Fakhrul Razi. Kemudian saudara beliau Haji Ibnu Ibni, yang mana melewati perantara Ahmad Subair Syaihi atau Walad Ambulan gelarnya. Melalui perantara beliau ini kita bisa berkumpul dalam rangka haul ibunda kita yang tercinta, yakni Bintul Hajj Darwati. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan di dalam maulid, tahlil dan seluruh amal soleh, Allah jadikan itu penerang bagi tubuh beliau, sehingga dikucurkan rahmat dan dikucurkan keluasan kubur beliau karena berkah dan karena sebab anak yang soleh yang berbakti kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul dengan para ulama, para ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka haul yang kita sebutkan tadi. Haul pada malam hari ini merupakan haul daripada ibunda saudara kita Ahmad Subair tadi. Dan ini termasuk min jumlati birrul walidain, termasuk bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak manusia itu sudah meninggalkan dunia, atau bahasa kita itu meninggal, mati, inqata'a amaluhu illa min thalath, akan terputus seluruh amalnya melainkan 3 yang tidak terputus. Dan ini hadis masyhur, banyak dikenal. Tapi hadis ini mungkin sebahagian orang saja yang sangat memahami dan mengerti tentang kandungan yang ada di dalamnya. Karena setiap amal apapun di dunia ini,
akan terputus ketika seseorang itu meninggal dunia, kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Jadi sedekah itu bermacam-macam. Ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir. Dan semua sedekah bagus. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi, sedekah yang mengalir. Ditafsirkan oleh ulama, pengertian daripada sedekah yang mengalir ini diantaranya wakaf. Kita mewakafkan tanah untuk majlis, atau misalnya menghibahkan tanah untuk masjid, selama tempat tersebut difungsikan untuk ibadah, selama itu mengalir sedekah jariyah kita, meskipun kita sudah meninggal. Itu yang disebut oleh Nabi sedekah jariyah atau sedekah yang mengalir kepada si pelakunya, meskipun si pelakunya sudah di dalam kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini tersusun dengan tiga konsep. Konsep belajar, kemudian diajarkan, kemudian dua-duanya ini dibangun atas dasar keikhlasan. Maka ini yang disebut ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat ini, meskipun orang yang berilmu itu sudah meninggal, tetap akan mengalir nilai daripada ilmu yang bermanfaat itu. Contohnya, maulid yang kita baca tadi itu dikarang oleh ulama fenomenal di masanya, yaitu Al-Imam Al-Hutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lalu kita kenal Maulid Al-Habsyi karena yang bergerak adalah berbangsa, bersanak, bernasab Al-Habsyi. Ada Maulid itu Daibai, Barzanji, Azab, segala macam. Dan yang kita sebutkan ini semua pengarangnya sudah meninggal. Tetapi maulidnya sampai detik ini dibaca dan ramai, selalu dimakmurkan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini disebut ilmu yang bermanfaat. Karena dengan maulid ini banyak orang yang rindu dengan Nabi. Dengan maulid ini banyak orang yang kenal dengan Nabi. Dengan maulid ini orang yang tidak pernah tersentuh dengan cerita Nabi jadi tersentuh. Ini disebut ilmu yang bermanfaat. Orangnya dikubur, tapi manfaat ilmunya tetap menyebar dan semerbak di tengah masyarakat. Jadi ini yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang kita syahid, awaladin sholihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan bagi orang tua. Jadi definisi anak yang soleh itu apa? Adalah anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Itu definisi anak yang soleh. Di antara bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya adalah mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup, apakah lagi sesudah wafat. Dan ini nas dalil yang kuat yang diisbatkan dan dikokohkan oleh Al-Quran. Dalam firman Allah Ta'ala berbunyi apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan irhamhuma, rahmati keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya ini tadi telah mendidik, mentarbiyah dan membesarkan kami di masa kecil. Hadirin hadirat rahimakumullah.
berbicara tentang bakti kepada orang tua itu sama seperti membicarakan jasa besar Nabi SAW kepada umat. Karena orang sosok sesudah Nabi yang paling berjasa kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam ini adalah orang tua. Sesudah Nabi ini orang tua paling berjasa. Karena orang tua itu ada pernah minta pamrih 9 bulan 9 harinya mengandung dengan susah payah, dengan bentuk warna-warni kesusahan, wahnan ala wahnin, ya Allah, kesusahan di atas kesusahan. Makin bertambah umur bayi itu makin susah orang tua. Maka tidak pernah ada rasa mengeluh, meskipun mulutnya mengeluh, tapi hatinya tetap ikhlas. Terlahir anak tersebut, dan ketika melahirkan itu orang tua antara hidup dan mati. Tidak ada orang melahirkan itu dengan senang gembira, meskipun sebelum melahirkan dalam keadaan senyum. Tetapi pada hakikatnya orang yang melahirkan itu antara hidup dan mati. Seandainya diberikan pilihan oleh tim medis atau dokter, ini salah satu harus ada yang meninggal, itu pasti yang mengucapkan adalah orang tua. Lebih baik aku yang mati agar anakku ini hidup. Adakah jasa manusia yang paling berharga melebihi ini? Siapa manusia yang pernah berjasa rela mengorbankan jiwa dan raganya secara fakta di hadapan mata kita? Adalah orang tua. Adalah orang tua. Lihat lagi di rumah sakit mana? Bila melahirkan, kalau dokter tadi memvonis bahwa ini anak kata kawan dua-duanya selamat. Rumahnya kata kawan selamat, anaknya bisa selamat. Anaknya kata kawan selamat, rumahnya bisa selamat. Harus dipilih salah satunya. Maka pasti sekali lagi si orang tua yang memilih lebih baik saya yang mati ketimbang mati. Jadi kalau kita nggak mengatakan haul setiap kali kesakitan kita, satu statement itu aja sudah kata hawa menggantikan. Kita berumur 65 tahun kita menikah. Mulai kita lahir menghauli kuitan kita sampai 65 tahun. Seluruh pahala kita, ilmu kita, kebajikan kita hadiahkan secara tulus untuk orang tua kita. Tidak cukup menggantikan kedudukan relanya mereka mati demi kesinambungan hidup kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran wa qadha rabbuka allā ta'budu illā iyyāhu." Tuhan engkau menetapkan jangan pernah menyembah siapapun selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat kebajikanlah kepada kedua orang tua. Dari ayat ini bagi orang yang berakal dan beriman cukup memahami bahwa kedudukan tauhid kepada Allah setelah tauhid kepada Allah, nomor 2-nya adalah kebaktian kepada orang tua. Bahkan disejajarkan dalam riwayat hadis, Nabi SAW menyebutkan salatun la yanfa'u ma'ahunna amal. 3 sebab
yang menyebabkan amal itu tertolak dan tidak bermanfaat. Yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga wal firaru yaumaz zahf, lari di medan perang. Yang kita syahid di sini kedudukan tauhid kepada Allah disebutkan oleh Allah sesudahnya adalah al-ihsanu bil walidaini, berbuat baik terhadap kedua orang. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Manakala engkau mendapati orang tua engkau dua-duanya atau salah satunya sudah menjadi tua renta, fala taqul lahumā uff, jangan pernah mengatakan cih. Cih ini jangan. Oh, jangan. Kenapa? Karena hati orang tua itu bila sudah tua sensitif, mudah tersinggung. Dan ingat, jangan pernah mengadukan rewelnya orang tua itu kepada orang lain. Karena orang tua kita lagi harus pada pernah juga mengadukan kekurangan kita kepada orang lain. Kita akan ngajak waduh lo tuan guru, waduh lo ulama, ya Allah kita ngomongin ini rusak, sandang aja. Karena kita menggaduh orang tua itu menghadap meninggalnya. Kalau orang tua menggaduh kita, menghadap kita tumbuh dan menjadi orang besar. Besar mana jasa dibanding kita yang hanya beberapa tahun aja menggaduh orang tua, kita sudah repot dan mengaduh kesana kemari, seakan-akan beban besar. Orang tua kita kan mulai lagi harus membesarkan dengan susah payah dalam rangka tujuan agar kita menjadi orang yang baik, bagus, sukses, dan menjadi orang yang besar. Kita menunggu meninggalnya aja. Makanya Al-Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad Al-Andalus, Batu Baka, Malaysia, pernah mengatakan, tidak setiap maksiat dilakukan di setiap rumah, namun kedurhakaan kepada orang tua hampir di setiap rumah dilakukan oleh anak-anak. Ya. Oleh karena itu kata beliau, tidak terlepas musibah yang terjadi di atas semesta alam ini daripada kedurhakaan anak-anak terhadap orang tua. Bahkan Nabi menyebutkan di dalam riwayat hadis Jibril, ketika Jibril bertanya tentang mata sah, kapan hari kiamat hai Muhammad, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih alim daripada yang bertanya. Kemudian Jibril meneruskan pertanyaannya, wa ma amaratuha, apa tanda-tanda hari kiamat? Beliau menjawab, antaridal amatu bata, banyaknya perempuan di akhir zaman melahirkan anak-anak yang menjadi tuan bagi mereka. Sebagian ulama menyebutkan ini sindiran bahwa apabila menjelang hari kiamat sudah dekat, maka banyak terjadi kedurhakaan anak-anak terhadap orang tuanya. Dia gampang melahirkan itu, membesarkan juga gampang. Luar biasa jasa waktu. Makanya kalau antum isi rezeki banyak, kelebihan duit, jangan ditinggalkan mendoakan duit tanggung murah. Bacalah kadarnya, makani orang banyak, lihatkan dasar pahalanya besar kita. Karena tidak ada yang paling bermanfaat kasar orang tua sesudah wafat itu adalah kiriman pahala anaknya. Kiriman pahala anak. Apakah setiap anak-anak yang mengirimkan pahala kasar orang tua itu harus membacaan kadar? Apa nak ente bisa berbuat baik
niatkan kebaikan itu seandainya bernilai pahala di hadapan Allah, sampaikan kepada orang tua. Nanti pemadam umpamanya, ya petugas pemadam, ngaji kalau bisa, sembahyang kalau bisa, tapi dia menolongi orang pemadam api. Undangan ceramah Tuan Guru, undangan haba itu bisa tentang bakti kepada orang tua. Ada sempat lagi. Apa? Niatkan waktu itu menolong orang. Seandainya ini menjadi pahala, sampaikan ya Allah ke kubur orang tuaku, sehingga itu menjadi sebab dijadikan kubur orang tuaku itu kebun daripada kebun-kebun surga. Itu pun termasuk. Jadi tidak ada batasan dalam Islam harus menggunakan bahasa Arab mendoakan. Tidak. Selama ente berbuat kebajikan dan ente niatkan kebajikan itu disampaikan kepada orang tua, insya Allah itu akan menjadi sebab diluaskannya kubur orang tua kita. Karena walau bagaimanapun, apapun yang kita lakukan itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filmnya itu kita lebih. Dan sampean perlu tahu, ulama besar itu semua adalah film kita. Bumen, siapa contoh? Yang biasa setiap tahun kita hauli Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dalam manaqibnya disebutkan apa? Dan beliau orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Dan di antara tabiatnya adalah dia berbakti kepada ibu bapaknya. Siapa lagi? Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ibn Imam Syahid di Karbala, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, sampai-sampai si dia itu pada pukul makan non-kuitan. Kenapa? Sebab khawatir terdahulu menjamuk makanan sebelum kuitan menjamuk makanan. Kalau kuitan itu hendak terdahulu seorang, jadi akhirnya durhaka. Sampai segitunya bakti kepada waktu. Antum tahu di Hadramut itu ada seorang wali yang bernama Hamid bin Umar Al-Hamid. Hamid bin Umar Al-Hamid. Ini orang diberi kemuliaan oleh Allah, bisa bersalaman dengan Rasulullah secara langsung ketika berziarah ke kubur Rasulullah. Setiap orang yang datang ziarah ke Masjid Ba'alawi di Hadramut akan mendapat kemuliaan. Berbeda halnya dengan Hamid bin Umar Al-Hamid. Manakala Hamid bin Umar Al-Hamid ini datang ke Masjid Ba'alawi, justru Masjid Ba'alawi mendapat kemuliaan gara-gara diziarahi oleh Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Kenapa makamnya sampai sejauh itu, setinggi itu? Diberi kemuliaan bisa bersalaman langsung dengan Rasulullah secara yaqdha ketika berziarah ke kubur Rasulullah, karena bakti terhadap orang tua. Ada amal yang lebih tinggi daripada kebaktian terhadap orang tua? Tidak ada. Ente mau ibadah kayak apa aja, alim kayak apa aja, tapi kalau kita berjalan di dalam jalan salaf, bakti kepada orang tua itu tidak akan wasil dan sampai kepada derajat yang sempurna. Satu cerita yang masyhur, kebanyakan orang mengenal cerita ini. Al-Qamah, orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Qamah di masa itu? Orang yang dermawan, ahli ibadah, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah bersama Nabi. Sedekahnya luar biasa. Akan ikut jihad bersama Nabi SAW. Ketika di akhir hayatnya datang utusan dari Al-Qamah, yaitu istrinya sendiri menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, Al-Qamah tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini koma, ini Al-Qamah, ini koma. Sedikit saja lagi mati, cuma kata mati.
didatangilah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibisikkan oleh Nabi dua kalimat suci, yang orang banyak kalimat sakti, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beberapa kali Alqamah tidak bisa mengikuti. Ini kalau mengucapkan, mentalkinkan dua kalimat syahadat Nabi. Ya kita wajar Alqamah berdiam. Ya wala asyhadu alla ilaha illallah wa Alqamah siapa ini? Ini Nabi. Makhluk namanya sempurna, dia jaga semesta yang diciptakan sebelum maupun sesudahnya. Melafazkan dua kalimat syahadat di telinga Alqamah. Alqamah kalau mengucap apa-apa diam. Apa kata Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbahasa kita ini gawat sudah. Jangan binasa Alqamah. Dipanggillah istrinya. Boleh? Kenapa? Gimana jawab kalau Alqamah? Kenapa terjadi kepada Alqamah ini? Kenapa? Tahu ini. Nabi bagus ini, baiknya buat majalah. Pasti ada sesuatu yang ada di sini, kita nggak ada orang lain. Abahnya meninggal dan mamanya bang, di mana rumah mamanya? Panggil mamanya, diutuslah salah seorang sahabat untuk menjemput ibunya Alqamah. Singkat cerita, salah seorang sahabat ini berbicara kepada ibunya, wahai fulanah binti fulan, saya punya Alqamah kan? Ya. Rasulullah memanggil dia. Ada apa? Ada sesuatu yang ingin dibicarakan masalah Alqamah. Oh, kirim salam aja. Kirim salam aja. Kamu kada datang. Kalau bilang urusannya Alqamah, kamu kada datang. Boleh itu saja. Kayak ini ya Rasulullah, ibunya sudah ini. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi Alqamah dengan ibunya. Ya Nabi jemput pulang bahasa. Tetap ada hal. Sampai yang terakhir Nabi memberikan ancaman, apabila pada datang Alqamah kami banam. Apabila pada datang Alqamah kami banam. Batal. Setelah datang ditanyakan oleh Nabi, boleh kenapa ini Alqamah? Alqamah apa yang terjadi pada Alqamah? Alqamah bagus ya Rasulullah, baik, ibadahnya bagus, semua bagus. Cuma ada satu hal yang malah menjengkel, ini lebih mengutamakan dirinya ketimbang Allah. Dia lebih mengutamakan dirinya ketimbang Allah. Dulu selalu tersia-siakan gara-gara dia lebih mengutamakan dirinya. Di situ tersinggung sampai rasa dari itu. Jadi Rasulullah sampai kapan yang dari itu? Ya ada tahu kan dari itu. Kemudian kata beliau kalau mati dia raya. Sudah kayak gitu bila pihak ada hendak meledoi, ambil kayu kita banam Alqamah, kita mati akan secara paksa. Mati secara paksa. Akhirnya diambil kayu, nangarang kuitan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangarang kuitan biar sangkal melihat kakak itu, ya Rasulullah jangan. Walau kayak apapun yang menyakiti ulun, tetap ulun kada tega membalas rasa sakit itu dengan kesaliman kata diri. Ulun ridho, ulun rela dan ulun ikhlas dunia akhirat kepada Allah. Seketika itu Alqamah bisa melafazkan dua kalimat syahadat melewati talqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alqamah hidup di zaman Nabi, nang mentalkinakan sini Nabi terbalong kuitan, awal mati. Apalagi kita ini hidup ada di zaman Nabi, hidup para dajjal keluar.
Tuhan tahu kinaan dalam mengarambut juga kan ya. Durhaka ulah lo kuitan lah. Tangkap barangnya ini di orang. Nah ini gambaran ayat. Jadi orang bakti orang kuitan itu luar biasa. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah riwayat hadis menyebutkan Allah ini berfirman hadis qudsi, man asbaha liwalidayhi murdiyan wa amsa li mustatan wa na'an huradin. Siapa orang berpagi-pagi membuat orang tuanya, kedua orang tuanya ini ridho, meskipun di waktu sore hanya bermaksiat dan membuat murka terhadap diriku, maka aku tetap ridho terhadap diriku. Waman asbaha li murdiyan wa amsa li walidayhi musqitan wa ana'an musafir. Siapa orang berpagi-pagi membuat aku ridho, namun di waktu sorenya membuat orang tuanya murka, aku tetap murka terhadap diri. Artinya apa? Bila hendak mencari keridhaan Allah dengan jalan tol, nantilah jalan yang paling cepat, ulah kedua orang tuanya kesana, ulah kuitan kita ditolong kita, maka pasti Allah akan ridho. Misdaqan li qaulihi alaihi salatu wassalam, ridho fi ridho walidayya wa sukhullah fi sukhihima. Ridhonya Allah terletak kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Tidak ada manusia manapun yang berhasil dan sukses di atas permukaan bumi ini tanpa restu dan ridho kepada orang tuanya, meskipun orang kafir. Sekalipun itu orang kafir, orang kafir itu sukses ada lepas daripada doa orang tuanya. Ini terlepas daripada akidah dan di akhirat. Suksesnya seseorang di dunia, lebih-lebih di akhirat, tidak lepas daripada doa terbaik orang tuanya. Maka oleh karena itu, benahilah niat kita, perbaguslah keadaan kita. Niat tangan sudah mulai keluar dari majelis ini, berniat berbakti orang kita. Yang masih hidup, alhamdulillah, syukuri nikmat kuitan yang masih hidup. Manfaatkan sisa-sisa hidup mereka itu untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pintu surga yang lebih cepat bisa membukakan untuk diri kita, melainkan keridhaan kedua orang tua kita. Yang sudah meninggalkan kuitannya kayak apa? Tetap masih bisa berbakti terhadap orang tuanya. Dengan apa? Berbuat kebajikan. Yang ia niatkan kebajikan itu pahalanya masuk kuitannya. Ia bersedekah, niatkan masuk kuitannya. Ia berbuat baik, niatkan masuk kuitannya. Ia khidmah lawan ulama, niatkan masuk kuitannya. Ia khidmah lawan habaib, ia cinta lawan habaib, ia cinta lawan ulama. Seandainya itu mendatangkan keberkahan dan pahala, niatkan semoga sampai kepada orang tuanya. Begitu orang-orang yang soleh terdahulu berbakti terhadap orang tuanya, baik dalam keadaan hidup maupun sesudah meninggal. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin cukup pesan sedikit tentang berbakti terhadap orang tua. Semoga ini menjadi bekal kita sesudah pulang daripada tempat ini, dan Allah semoga kabulkan seluruh niat, maksud dan tujuan baik kita, berkat daripada kedua orang tua kita dan keberkahan daripada Allah dan Rasul, para ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan daripada ulama yang hadir di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Mudah-mudahan sahibul hajat dan kita semua yang berhadir di sini diperkenankan seluruh hajatnya, diangkatkan seluruh problematika dan masalahnya, disembuhkan seluruh penyakitnya zahir dan batin, hissiyan wa ma'nawiyah, jismaniyan wa ruhaniyan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kepada kita zuriat yang soleh dan solehah, karena janji Nabi SAW, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Manakala kalian sungguh-sungguh berbakti terhadap orang tua, maka akan terlahir dari sulbi kalian itu anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kalian semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang perkumpulan kita ini dengan pandangan rahmat, dan mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan pandangan kesenangan hati beliau terhadap perkumpulan kita pada saat hari ini. Dan mudah-mudahan pahala yang kita lakukan pada malam hari ini, ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini, disampaikan pahalanya kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah luaskan kubur mereka, Allah luncurkan rahmatnya dengan seluas-luasnya. Allah jadikan kuburan mereka raudhatun min riyadil jinan, adalah kebun daripada kebun-kebunnya surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik dan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.